Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube SoID, apalagi kalau bukan Tag ID. Bagaimana kabar kalian semua kawan? Masih sering pusing mikirin omongan tetangga? Nggak apa-apa brother, saya juga. Seperti biasa, admin Tag ID telah merangkum sebuah film yang semoga saja bisa membuat hari Anda sedikit lebih berwarna. Berhubung MasterChef baru tamat dan sayang sekali jagoan saya nggak masuk final, yaitu Lord Adi. Tapi ya udahlah ya, saya akan tetap membawakan alur cerita film Chef. Film ini menceritakan tentang seorang koki yang hidupnya hancur karena penilaian buruk dari seorang kritikus makanan. Hingga ia keluar dari pekerjaannya dan memilih untuk berjualan keliling menggunakan truk. Bagaimana kisahnya? Langsung kita kembali ke laptop Takispor. Diperlihatkan seorang chef terkenal yang bernama Karl Casper. Ia memiliki dua orang cook yang sangat setia bersamanya. Mereka bernama Martin dan Tony. Karl telah bekerja di restoran terkenal itu selama lebih dari 10 tahun. Dan hampir semua orang mengetahui Karl karena hidangannya yang terkenal sangat lezat. Hampir seluruh waktunya ia dedikasikan di dapur untuk terus berusaha membuat makanan selezat mungkin. Hingga ia lupa akan kebahagiaan keluarganya, baik anaknya, istrinya, hingga dirinya sendiri. BTW di sini Karl dan istrinya sudah berpisah, dan ia juga kurang mengetahui banyak hal tentang anaknya. Tak lama, ia mendengarkan kabar bahwa restoran mereka akan kedatangan seorang kritikus makanan yang terkenal memiliki kritikan yang pedas apabila makanan yang ia terima tidak memiliki cita rasa yang lezat. Mendengar hal itu, Karl merasa tertantang dan langsung mengeluarkan menu baru yang sudah ia coba. Tentu saja makanan itu rasanya luar biasa istimewa. Ia mengeluarkan menu baru karena menu sebelumnya sudah terlalu lama berada di restoran tersebut. Dan kritikus itu pun sudah pernah merasakan makanan itu. Saat sedang persiapan untuk membuka restoran, tiba-tiba pemilik resto yang bernama Riva datang dan mengatakan agar Karl tidak mengganti menunya pada malam ini. Karena Riva berpendapat bahwa menu yang ada di restoran ini adalah menu andalan. Karl mengatakan bahwa menu itu sudah berusia lebih dari 10 tahun. Dan ia harus mengeluarkan menu baru. Ia mengatakan bahwa kemarin ia sudah melakukan tes terhadap menu itu, dan rasanya luar biasa. Di sini ada perselisihan pendapat antara Karl dan Riva. Tetapi seperti biasa, Riva adalah owner, dan Karl harus menuruti kemauan Riva, yaitu Karl tetap menyiapkan menu seperti biasanya. Tak lama, datang seorang kritikus makanan terkenal bernama Ramsey Michel. Saat mencoba makanan Karl, Ramsey langsung menuliskan di blog miliknya bahwa makanan Karl pada malam itu kurang memuaskan. Banyak makanan yang teksturnya kurang enak, dan ia mengatakan bahwa makanan yang bisa dibuat Karl hanya itu-itu saja. Mendengar hal itu, Karl langsung mental breakdown, karena seluruh hidupnya sudah ia dedikasikan untuk menjadi seorang chef. Karl langsung bertekad membuat menu baru seenak mungkin pada malam itu. Terasa hari sudah pagi, Martin dan Tony sudah sampai di sana. Mereka langsung mencicipi makanan buatan Karl, dan mereka semua mengatakan bahwa makanan itu sangat lezat. Tony mengatakan bahwa tulisan Ramsey kemarin menjadi trending topik di Twitter. Karena Karl tidak mengetahui apa itu Twitter, ia tidak ambil pusing. Sesampainya di rumah, Karl langsung meminta kepada Percy anaknya untuk membuatkannya akun Twitter dan diajarkan cara menggunakannya. Saat sudah dapat mengakses Twitter, ia langsung melihat banyak sekali orang yang berkomentar di artikel milik Ramsey. Banyak juga komen yang menjatuhkan dan menghina Karl saat itu. Di sini Karl tidak terima dan langsung membalas tweet dari Ramsey dan menantangnya untuk datang pada malam ini karena Karl akan menyiapkan makanan paling lezat seantero jagat. Balasan Karl ini langsung di-retweet oleh banyak orang dan menjadi trending topik kala itu. Alhasil, Ramsey menyetujui tantangan itu. Malam itu, restoran langsung ramai dan semua meja telah dipesan penuh. Dan itu adalah malam tersibuk selama restoran itu didirikan. Karl juga sudah mempersiapkan semua yang ia butuhkan untuk memasak menu barunya. Di sini, lagi-lagi Riva datang dan mengatakan agar Karl memasak menu seperti biasanya dan tidak mengeluarkan menu baru. Karl mengatakan bahwa semua orang datang hari ini untuk mencicipi menu baru yang ia keluarkan. Tetapi Riva tetap ingin agar menunya tidak diganti.
Cekcok keras pun tak terhindarkan, dan titik puncaknya, Carl sudah muak dan memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Saat Carl mengajak kedua orang asistennya untuk keluar bersamanya, sayang sekali mereka semua memilih untuk tetap bekerja di sana. Alhasil, Carl keluar seorang diri. Tak lama, datang Ramsey yang sudah siap memutihkan makanan yang akan dihidangkan oleh Carl. Tetapi, makanan yang keluar tidak sesuai dengan apa yang ia bayangkan. Ia malah menerima makanan yang sama seperti kemarin, dan tampak Carl yang tidak berada di dapurnya. Di sini Ramsey langsung menuliskan artikel yang mengatakan bahwa Carl tidak dapat memutihkan kemampuannya, hingga ia bahkan tidak hadir di dapur pada hari itu. Intinya, Carl diledekin culun lah. Saat di rumah, Carl yang membaca tulisan itu langsung emosi dan kembali menghampiri restoran itu. Sesamanya di sana, Carl langsung memaki Ramsey. To make people laugh. You know how hard I work for this shit? Do you know how my whole staff works? Karena banyak tamu di sana, otomatis banyak juga yang merekam tindakan yang dilakukan oleh Carl. Seketika, reputasi yang ia bangun selama ini hancur lebur. Semenjak saat itu, tidak ada tawaran dari restoran manapun, dan Carl kini sama seperti saya, pengangguran. Beberapa saat kemudian, ada sebuah agensi acara TV yang menghubungi Carl. Carl diminta untuk mengisi acara Hell's Kitchen. Seperti yang Anda tahu, Hell's Kitchen adalah acara TV di mana chefnya akan mudah marah apabila makanan yang keluar tidak sesuai dengan keinginannya. Istri Carl yang bernama Ines juga kembali menawarkan Carl untuk membuka bisnis food truck agar ia dapat kembali memasak sesuai passionnya. Lagi-lagi Carl menolaknya karena ia merasa bahwa dirinya adalah chef dan ia harus bekerja di restoran yang proper. Singkat cerita, Carl diminta untuk datang ke rumah Ines. Saat sesamanya di sana, Ines mengajak Carl untuk pergi ke Miami. Ines juga akan mengaji Carl untuk menjaga anaknya Percy, karena di sana ia akan sibuk dan tidak dapat menjaga Percy. Carl pun akhirnya berangkat ke Miami, dan di sana Percy akhirnya dapat merasakan rasanya liburan dengan keluarga lengkap. Di sini hubungan ketiganya sudah mulai terjalin kembali. Seiring berjalannya waktu, Carl berpikir, kenapa tidak ia terima saja tawaran dari istrinya, yaitu untuk membuka food truck. Semua modal juga dari Ines, intinya nothing tulus lah, yang penting tetap usaha. Carl menyetujui tawaran Ines, dan ia langsung membeli sebuah truk makanan. Dapat kita lihat bahwa kondisi truknya cukup hancur mampus ya, karena ini adalah truk bekas tentunya. Saat itu juga, Carl dan Percy langsung membereskan dan membersihkan semuanya bersama, agar truk tersebut dapat layak pakai. Alright, take that bucket, fill it. Save the metal ones. Setelah sudah mulai bersih, Carl berpikir bahwa bila ia memasak hanya berdua dengan Percy, ia bakalan kalang kabut. Untungnya tak lama datang Martin, salah seorang asisten semasa ia bekerja. Martin mengatakan bahwa ia ingin ikut bersama dengan Carl berjualan di food truck, karena ia sudah muak bekerja di bawah pimpinan Riva. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga langsung mengolah makanan dan langsung berjualan di daerah para tukang bangunan yang tengah beristirahat. Food truck mereka terus berjalan, dan berjualan dimanapun truk itu ingin singgah. Di setiap truk itu singgah, menunya selalu berbeda-beda di setiap kota. Perasaan bingung mulai muncul di benak Carl. Kenapa setiap ia singgah, food trucknya langsung ramai didatangi pengunjung. Di sini bisa kita ketahui bahwa Percy selalu mengunggah foto food truck mereka selama dalam perjalanan. Dan unggahan itu membuat banyak orang penasaran dan menanti kedatangan food truck itu. Carl merasa kagum karena anaknya jago dalam hal marketing. Ya, ini yang sering dibilang the power of social media. Di sini, Percy juga mengatakan bahwa ia ingin mengambil video 1 detik setiap hari, di mana hal itu sempat viral di barat kala itu, yaitu ia mengambil video 1 detik setiap hari dan akan digabungkan agar dapat menjadi kenangan bagi mereka. Saat sudah melakukan perjalanan panjang dan sudah hampir sampai ke rumah mereka, Carl mengatakan bahwa habis ini mereka akan kembali ke kesibukan masing-masing. Percy akan kembali sibuk sekolah, dan Carl akan terus menjalankan bisnis food truck-nya. Di sini Percy mengatakan bahwa ia ingin terus membantu ayahnya, paling tidak setiap akhir pekan. Tetapi ayahnya menolaknya, dan menyuruh Percy agar tetap fokus bersekolah. Percy sempat menangis, tetapi tidak ada cara lain. Ia harus menuruti perintah ayahnya. Percy yang sudah lama tidak merasakan kedekatan dengan ayahnya harus kembali terpisah. Saat sudah sampai di rumah, Carl menerima sebuah video, di mana video itu berisi kumpulan video 1 detik yang dikumpulkan oleh anaknya. Look out. Jumping down.
Dan Carl mulai merasa sedih dan kekosongan kembali menghampirinya. Carl akhirnya menelpon Percy dan mengatakan bahwa Percy boleh membantunya setiap akhir pekan atau liburan panjang. Singkat cerita, Ines tampak sudah berhenti bekerja dan membantu Carl untuk berjualan. Ines bertugas sebagai kasir di sana. Saat tengah-tengah berjualan, datang Ramsey Mitchell, kritikus makanan yang sempat bertengkar dengan Carl tempo hari. Ramsey mengajak Carl untuk keluar sejenak dan berbicara. Ramsey mengatakan bahwa dulu ia tidak sungguh-sungguh menghina Carl. Ia mengatakan bahwa semua yang ia lakukan dulu itu hanyalah untuk menarik traffic. Ia membutuhkan hal yang mencolok dan dapat membuatnya viral. Maka dari itu, ia membuat sensasi dengan Carl. Saat itu juga, Ramsey mengutarakan permintaan maafnya sedalam-dalamnya kepada Carl. Ramsey juga mengatakan bahwa ia telah menjual situs blognya dan ia baru saja mendapatkan banyak uang. Ia telah membeli sebuah restoran dan ingin agar chef Carl menjadi chef di sana. Di sana, Ramsey tidak mengatur semua menu, tapi ia membebaskan Carl untuk berkarya dan membuat makanan yang disukai dan diinginkan oleh Carl. Order 16, 16. Can I talk to you? Are you kidding me? I buy ink by the barrel, buddy. What are you doing picking a fight with me? I didn't know that. I thought we were having fun. It was theater. My website for a whole lot of money, and I've just put in a bid in a place on Rose, and you can cook whatever you like. Take your time. Tak lama tampak restoran itu sukses menarik pengunjung, dan tampak Carl dan Ines kembali rujuk. Mereka bertiga dapat kembali hidup bersama dan bahagia. Dan alur cerita film Chef pun tamat. Film yang dipenuhi dengan kata-kata yang ngena banget di hati penontonnya. Ceritanya juga halus dan terstruktur. Nggak ada ruginya lah kalian nonton film ini. Percaya dah sama saya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Saya Admin Takaiti, pamit undur diri. See you on the next video. Tetap letakkan semangat dalam diri Anda. Terima kasih. Bye-bye.